Ibu-ibu kalau ingat 1 bulan lalu itu Ibu Gesi membawa 1 orang teman ya. Seorang ibu yang seorang dosen, seorang yang melayani di Makassar, jadi berkat untuk banyak mahasiswa, lalu ke Jakarta karena cancer sudah stadium akhir ya. Hanya kita doakan baru sekali, seminggu itu kita doakan. Mungkin kita lupa-lupa ingat namanya dan semua boleh, tapi kita tahu Tuhan ingat dan Tuhan tahu ya. Sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, bolehkah kita tundukkan kepala ya. Tuhan pertemukan ibu ini dengan orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang menolong dia. Tuhan beri dia kekuatan walaupun stadium akhir ya, itu semangat berobat dan apapun jawaban Tuhan itu tidak mencuri imannya, tidak merontokkan imannya ya. Kita berdoa dan kita sangat berharap sebelum kita Natal masih ada 2 bulan ya. Kita boleh bertemu sekali lagi dengan ibu ini ya. Mari kita berseru kepada Tuhan untuk ibu ini, untuk proses penyembuhan, untuk imannya, untuk Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang menyatakan kebaikan Tuhan kepadanya. Mari kita buka suara, kita berseru. Kalau tidak salah itu Ibu Linda kan ya? Iya betul ya, saya masih ingat ya, kita berdoa bersama-sama. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, ini kami kaum wanita ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa persekutuan yang kecil ini Tuhan, ada begitu banyak dari kami mungkin yang melewatkan persekutuan. Tapi kami juga bersyukur Tuhan tetap mengirimkan orang-orang yang rela belajar, rela bersekutu bersama-sama. Sungguh bukan karena kami Tuhan, tapi karena Tuhan yang memberikan ingatan, Tuhan yang mendesak kami untuk boleh berbagian bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, hamba-Mu ini juga ingat untuk seorang ibu yang kami mengenal dia 1 bulan lalu, kami mendoakan dia, tapi kami sudah 3 minggu ini tidak bertemu dengan dia Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Indah ini, Tuhan tolonglah. Kami tidak tahu Tuhan, apakah mungkin keadaannya sedang drop. Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan, ingatlah hamba-Mu ini, ingatlah kasihnya, ingatlah kerinduannya untuk didoakan dan semangatnya Tuhan. Walaupun tahu bahwa kondisi kanker sudah menjalar hampir ke seluruh tubuhnya Tuhan, tapi dia berpegang teguh kepadamu. Dengarkanlah seru doa kami Tuhan, teguhkanlah imannya. Tuhan bukakan penghiburan pertolongan. Tuhan tolong bahkan di rumah singgah ini, dia tahu bahwa dia tidak sendirian sekalipun jauh dari keluarga. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Tuhan kiranya buka jalan. Tuhan menolong buka segala hal ya Tuhan untuk menguatkan iman anak-Mu ini Tuhan. Dan kami memberanikan diri meminta, bolehkah Tuhan ada kesempatan kami menjenguknya, bahkan ada kesempatan hamba-Mu ini boleh bersama-sama beribadah di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan, inilah seru sembahyang kami. Dengarlah doa kami ya Bapa, kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta Ibu Ika yang bukan pengurus berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga sudah mempersiapkan apa yang akan Tuhan bicarakan di dalam hati Ibu Mercy dan juga pikirannya, sehingga apa yang akan dibicarakan nanti Tuhan, yang akan kami dengar itu semuanya berasal dari Tuhan. Ya Tuhan, jagai, kendalikan, tidak bicara apa yang Tuhan tidak inginkan. Ya Tuhan. Dalam diri kami masing-masing, supaya kami boleh menerima firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu-ibu, saya ingatkan di dalam PA ini, biasakan jangan hanya monolog, duduk, dengar ya. Jadi jangan merasa terganggu kalau saya bertanya, atau ibu-ibu mungkin di tengah-tengah itu bertanya, atau nanti masuk dalam diskusi. Tidak apa-apa, biasakan diri kalau diskusi
Saya tidak bisa komen, itu tidak mempengaruhi kecerdasan siapapun atau penghargaan siapapun, jangan malu ya. Jadi ada ibu-ibu, saya paling gak suka loh Bu kalau udah diskusi, saya gak tahu mau komen apa. Gak apa-apa Mbak ibu-ibu ya, kita bilang pas, saya gak komen ya. Tapi jangan menjauhi persekutuan karena itu, jangan, sayang sekali. Ya, biasakan diri rendah hati, kalau nggak mau komen nggak apa-apa sekali ya ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Tapi dalam tubuh Kristus kita membiasakan diri untuk mencerna, jangan cuma dengar, tapi telinga kita juga mendengarkan sharing orang lain. Kita juga rendah hati, kadang-kadang kita pikir, janganlah ada mikir kayak gitu aja di-sharingkan. Nah misalnya, bukan ya, semua itu murid kebenaran ya. Ya kita belajar rendah hati untuk itu. Oke, ibu-ibu kita masuk poin yang kelima. Nah sekarang kita akan masuk di keserakahan ya. Ibu-ibu masih ingat poinnya apa? Kecongkakan, iri hati, apalagi ibu-ibu? No. Apa lebih dulu? Kemalasan ya? Kemarahan, terus sekarang keserakahan, greedy ya, keserakahan. Ibu-ibu, keserakahan itu seberapa sih deadly sin-nya, sampai sejauh mana sih? Saya sebelum membawakan ini saya pernah sangat diberkati dari khotbah pendeta Ivan. Ya waktu membawa, kalau nggak salah itu di siswa-siswi SKC ya. Beliau itu membahas tentang kepuasan, contentment, dengan menjelaskan satu istilah baru. Namanya itu affluenza. Apa ini? Itu adalah istilah yang populer di 1954 di dalam kosakata yang masuk mencermati kehidupan sosial. Sebenarnya banyak hal ya yang istilah-istilah baru ya Bapak Ibu Saudara, karena pergolakan sosial itu yang di kamus itu mungkin 20-30 tahun lalu nggak ada. Salah satunya itu affluenza. Apa itu? Itu populer tahun 1954. Itu gabungan dari dua kata Bapak Ibu ya. Affluence dengan influenza. Itu dua kata itu digabungkan untuk menunjukkan apa ya? Affluensia digabung ya, affluenza. Itu menunjukkan kondisi suatu gejala orang-orang yang merasa gelisah, gampang bosen, jemu, dan merasa kosong ya, nggak pernah puas. Ironisnya justru pada waktu dia sangat kelimpahan, sangat tercukupi. Itu loh ibu-ibu yang 2 minggu lalu kita bahas, yang pernah saya tanyakan, ada orang tanya pada pendeta Stephen Tong di Bengkulu, Pak Tong kenapa sekarang banyak orang-orang yang stres, banyak orang-orang yang sakit mental depresi, yang beliau dengan kelucuannya ya, mungkin generasi yang disebut baby boomer, aduh saya seumur hidup gak pernah tahu itu mental depresi kan gitu beliau. Kenapa? Karena seumur hidup otakku ini dipakai untuk memikirkan firman Tuhan, diperas untuk mikirkan firman Tuhan. Tenagaku ini dipakai untuk pergi kemana-mana, capek cari jiwa, mulutku. Makanya dia bilang gak keburu aku stres, gak keburu aku depresi gitu ya kira-kira. Menarik, sehingga dia tanya, loh kenapa kamu generasi sekarang, maafkan ya keluar istilah baru, healing. What? Gitu ya. Lu kok bolak-balik mau healing tuh lu penyakitan apa? Badannya kagak sakit, emosinya sakit, mentalnya sakit, karakternya sakit. That's it ya. Ada satu gejala orang itu, maafkan ya, ini bukan mau mendiskriminasikan generasi milenial sekarang atau generasi alpha yang lebih kecil. Tapi that's it, ada istilah healing, ada istilah nggak fun ya. Orang-orang yang gampang bosan, orang-orang yang pindah terus kemudian merasa kok nggak cocok juga, kok nggak puas juga ya. Dan keadaan ini tuh dicampur dengan influenza. Seperti kalau influenza itu kan cepet banget ya, hanya batuk, bersin, atau dia nggak perlu apa-apa, mungkin tanpa kita sadari kita sentuh tangan dia, jabat tangan, langsung nular. Jadi seperti itulah keadaan affluenza, keadaan orang yang tidak puas, orang yang cepat stres, orang yang bahkan kalau saudara di tempat ini kan ada misal seperti Dokter Bella yang dia mengakui bahwa wow ya di dalam hampir 7 tahun terakhir ini ya mungkin kalau ada dokter stay di sini orang-orang yang minta obat untuk nggak bisa tidur, stres, gelisah itu tingkatannya tinggi sekali. Bahkan kalau kita lihat kasus-kasus bunuh diri kan,
yang di grup-grup yang pemuda yang lompat lah dan lain sebagainya. Kita sampai ngeri-ngeri ya lihatnya. That's it. Kenapa ya? Kenapa ada hal seperti demikian? That's it. Itu afluensa. Menyebarnya itu cepat. Ya, dari satu orang menularnya itu cepat. Hiburan paling banyak, info paling lengkap, ya, makanan paling lengkap, kafe paling banyak gitu ya. Kafe-kafe untuk menghiburan, tapi kebutuhan healing juga makin meningkat. What? Gitu ya. Apa yang terjadi dengan hidup kita? Apa dengan dunia kita? That's it. Itu ada kehausan yang seperti ini. Nah, lalu kalau kita kaitkan dengan topik kita keserakahan adalah ya, memang kutip dari buku beliau Pendeta Yadi S5 itu halaman 69 copy paste. Dia katakan keserakahan itu definisi beliau adalah kecintaan pada kekayaan yang tidak tunduk pada kebenaran. Ya, kecintaan pada kekayaan yang tidak tunduk pada kebenaran. Dan coba pikir ya, apa dengan afluensa abad ini ya, itu nyebarnya cepat sekali. Hanya dengan lihat TikTok aja kita langsung rasa gak puas. Kok aku gak semulus dia ya. Orang jual apa aja di TikTok itu cepat laku loh Bapak Ibu Saudara. Ya, dia jual make up apalah, setting spray lah, apalah, apa ya. Padahal dia punya, tetap kepingin coba yang baru, nggak pernah puas. Ya, tapi juga gampang bosan. Ada buka restoran apa aja. Wah itu rame, itu 6 bulan pertama, 1 tahun pertama orang kepingin nyoba. Tapi kemudian juga gampang bosan setelah tahu, nggak usah cari lagi apa yang baru ya. Sehingga menjamur dimanapun, heran. Makin banyak hiburan, makin juga orang gampang stres. Lalu serakah ya, hati yang serakah. Nah memang ya keserakahan itu di definisi beliau itu lebih spesifik kepada materi kekayaan. Tapi honestly ya, kita tuh punya lubang keserakahan bukan cuman materi loh. Serakah perhatian, serakah pujian, serakah apa ya? Pengakuan, serakah apa ya? Serakah apa ya? Posisi, serakah apa? Ketenaran, serakah untuk didengarkan ya. Saya kadang-kadang dalam konseling itu saya bilang, anak saya selalu bilang, "Mama dengar dulu." Ya. Terus dia bilang, "Aku ini mamamu, mana mungkin aku itu mau merusak kamu." Ini loh, kadang-kadang anak bilang, "Mama please coba dengarkan dulu." Ya, tapi that's it ya. Semua orang itu berlomba untuk didengarkan, apalagi senior-senior seperti kita ya. Atas nama mama nggak mungkin mau merusak anak atau motivasi mencelakakan anak, tapi menuntut orang lain ya atas nama jabat. Kamu harusnya lebih dengar saya ya. I am your mother. You listen to me, gitu ya, kata si Meghan Trainor ya. Kamu harus dengarkan saya. Banyak hal Bapak Ibu Saudara, bukan hanya materi ya. Tapi kalau kita spesifik ke dalam hal misalnya oke lah ya, dari materi itu kita akan melihat turunannya itu sebenarnya merembes ke banyak hal ya. Seperti apa, bocor itu tipis ya, seperti di rumah kami ya, 1 minggu ini bocornya tipis sekali, cuma tetesan-tetesan itu air di rumah ya. Lama-lama gara-gara tetesan-tetesan itu gak apa-apa lah, akhirnya jebol. Ya selang itu jebol, aduh suami saya langsung melihat nggak bisa, tetesan-tetesan yang kecil itu akhirnya merusak lebih besar. Ya coba saudara pikir ya, orang Kristen itu apa nggak boleh kaya? Orang Kristen itu kekayaan itu apakah itu kejahatan? Ya ada orang bilang begini ya, Bu Mercy, orang Kristen tuh kayak nggak butuh uang aja gitu ya. Apa pakai istilah kekayaan nggak bisa membeli kebahagiaan. Dia bilang apa? Itu mah belum selesai. Emang bener kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalau kayanya sedikit. Gitu ya, dia bilang gitu. Kalau kayanya banyak ya bisa lah. Kamu kalau kayanya itu apa ya masih ya kelas yang nanggung. Kaya sih kaya, tapi lu nggak bisa kaya memutuskan beli merek-merek whatever, tas Louis Vuitton whatever. Sampai ada satu orang bilang ini, saya ini begitu kaya loh sampai saya bisa bebas memutuskan tidak membeli produk-produk yang mahal itu. Nah, itu hebat ya.
Saking kayanya saya bebas memutuskan tidak membeli barang itu. Dia katakan. Tapi ada orang punya jenis kekayaan, saya itu kaya, begitu kaya sehingga saya bisa membeli barang-barang merek saking kayanya saya. Lah itu tingkat TK ya saudara. Ada orang kaya, saya itu saking kayanya saya bebas mengatakan tidak. Lah itu orang yang betul-betul tenang ya kekayaannya ya. Milih gua bisa milih gak kayak lu katanya gitu ya. Tapi ada orang-orang bilang ya kekayaan itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Iya itu kalau kekayaannya nanggung. Kalau kaya raya ya bisa lah bu gitu ya kira-kira ya. Lalu dia pamerkan setahun mungkin bisa jalan-jalan ke 4 tempat yang pilihannya mungkin Afrika lah, ke Yunani, whatever yang hampir kita nggak pernah kebayang untuk ke sana. That's it ya. Terus apa Tuhan itu nggak suka orang kaya? Lo kenapa di dalam Alkitab tahu kan ada kalimat yang bagaimana tuh yang bikin kita takut ya kadang jadi kaya, ada apa? Lebih mudah apa? Onta itu masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Perbandingannya itu adalah hal yang mustahil, ya, hal yang mustahil maksudnya ya. Kok sampai seperti itu? Apa Tuhan alergi sama orang kaya? Terus ada lagi kalimat berbahagialah orang yang makin lengkap lah penderitaan kita, makin kere lu, makin memuliakan Tuhan. Padahal kita belajar 1 bulan yang lalu, lu jangan sok merohanikan ya. Banyak orang kere itu aslinya males gitu ya, pengecut, lu males lu ya, pengecut mau coba ini coba itu kagak mau lu ya, yang kita sudah pernah bahas ya. Jadi saling terkait. Lalu apakah seperti itu? Apakah misalnya makin miskin makin rohani ya? Karena bu orang kalau miskin ya apa-apa nggak bisa, jadi gampang inget Tuhan gitu kira-kira. Ya ngerti mau saya ya, ke dokter nggak bisa, berdoalah dia. Mau beli obat nggak bisa, berdoalah dia. Ya jadi miskin itu lebih rohani loh Bapak Ibu Saudara. Ada orang mikir seperti itu, tapi jangan salah loh. Ada orang miskin itu lebih cinta harta daripada orang kaya. Bisa gitu nggak? Ya ngerti maksud saya. Oh apa sih contohnya? Apa? Orang miskin tuh lebih serakah, lebih greedy. Jangan lu rasa miskin tuh pasti rohani, enggak loh. Orang miskin mikir kayak apa? Sudah enggak usah tunjuk orang lain lah. Saya pernah memikirkan jalan ke satu tempat itu. Tuhan rumah itu bagusnya ya. Kapan aku punya rumah kayak gitu? Jijik banget kan? Ada hamba Tuhan mikir kayak gitu. Ngerti maksud saya ya? Nah itu jenis miskin yang serakah Bapak Ibu Saudara. Ya bisa nangkap maksud saya? Ya. Nah itu tidak ada di dalam ruangan ini. Tidak ada, cuma hamba Tuhannya aja yang begitu. Gitu ya. Mikir-mikir. Wah kayaknya dia rohani. Ini tipe miskin yang serakah. Lihat apa aja pinginnya itu punya dia. Bayang-bayangin, ngimpi-ngimpi. Kalau dapat tanah segitu ya aku buat apa ya? Ya bolehlah aku buat rumah tingkat apalah apa. Lalu dia hidup dengan imajinasi. Jangan selalu merasa ya orang miskin itu pasti rohani loh. Ada orang miskin itu bisa lebih gak rohani dari orang kaya. Ada orang kaya itu bisa tenang, hatinya tidak melekat pada kekayaannya. Ada orang miskin lekat sekali dengan kekayaannya. Apa-apa aja selalu pingin punyanya orang lain. Berimajinasi itu punya dia. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Firman Tuhan itu membukakan kita. Dan ternyata kekayaan itu gak berdosa. Di Alkitab itu ada gak orang-orang yang kaya? Banyak. Nomor 1 Bu. Iya, apalagi? Siapa lagi? Salomo kaya. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayub kaya, Abraham kaya. Siapa lagi? Yusuf kaya, Daud juga kaya. Ya, siapa? Lydia, Yakobus, Yohanes keluarga kaya. Cuman memang lihat kayanya tapi nggak mau taatnya kayak Abraham gitu ya. Lihat kayanya tapi nggak mau menderita kayak Ayub gitu kira-kira. Cuman mau satu paket doang, bagian itu doang ya. Mau kayanya
siapa mungkin kayak Daud tapi nggak mau jiwa petarung, berjuang, berkorban yang itunya nggak mau. Celaka lah kita ya. Tuhan nggak anti orang kaya, tapi poinnya yang Pak Yadi tadi bilang ya, kecintaan akan kekayaan yang begitu besar sampai tidak berdasar kepada kebenaran. Lah Alkitab itu bukakan itu juga dari PL sampai PB itu juga lengkap ya. Ya walaupun kalau lihat-lihat itu lebih banyak kemalasan rasanya yang terus diserang ya. Tapi that's it ya. Coba kita lihat ya Pengkhotbah 5 ayat 10 sampai 14. Ibu-ibu saya lihat sangat baik ya bahwa kitab sucinya boleh buka dari bagian itu. Yang tidak dapat boleh lihat di depan. Mohon semua ibu yang berkacamata dong baca untuk kita ya. Semua yang berkacamata. Pengkhotbah pasal berapa itu? 5 ayat 10 sampai 14 silahkan ya. Yuk 1, 2, 3. Sampai 14 ya. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan airnya. Ada kemalangan yang menyedihkan tidak dibawa katanya. Kekayaan yang disimpan dalam miliknya menjadi kecelakaan sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anak. Iya. Sampai sedemikian ya. Ibu-ibu kalau baca bagian ini boleh kasih komen. Lihat di depan tulisan lebih besar ya. Kalau lihat firman Tuhan ini, kau terpikir satu kalimat apa? Jadi coba. Nggak harus menyimpulkan. Bu, saya tertarik yang kalimat ini. Saya terpikir apa? Coba ibu-ibu. Ayo, kalau saudara lihat pengkhotbah, saudara mau kasih garis di bagian yang mana? Coba, bolehkah? Alkitab beritahu tentang orang yang kaya itu seperti ini. Siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun vanity, sia-sia. Ya Bapak Ibu ya. Karena kamu mau isi lubang hatimu itu yang tahtanya Tuhan. Kamu isi dengan materi, uang, kekayaan. Ya gak mungkin bisa lah. Ya Tuhan itu tidak terbatas. Ya, ada dalam hati kita. Terus kita isi dengan yang terbatas. Uang itu ada limitnya Bapak Ibu Saudara. Ada angkanya. Ya nggak mungkin bisa. Ya kayak saudara mengisi apa? Masukkan lingkaran ke dalam kotak yang apa? Segitiga. Dimasukin apa? Disconnection. Nggak bisa nyambung loh. Kok nggak bisa masuk? Kayak mainan anak-anak itu loh Bapak Ibu Saudara. Lingkaran harusnya masuknya dengan lingkaran. Loh itu tahtanya Tuhan loh yang tidak terbatas, kamu isi dengan uang yang terbatas. Yang gak akan pernah puas, masuk situ gak bisa masuk. Ya seperti itu, atau apa? Coba, saudara terpikir apa? Saya terpikir yang itu Bu, orang bertambah kaya, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Maksudnya, iya Bu, para eda-edaku semua langsung datang pinjam uang gitu kira-kira ya. Ipar sepupu langsung bilang, oh kok kan dapat warisan dari mama kan, warisanmu pakaian besar. Tuh loh Bu firman Tuhan, makin banyak hartaku, banyak pula orang yang menghabiskan. Kayaknya itu maksa ya, coba. Tapi boleh lah ya, boleh. Ayo coba dari ayat ini, raise hand. Siapa yang mau komen? Iya, Lause. Itu kalau mengumpulkan harta itu sia-sia. Artinya orang kebanyakan kan bekerja keras untuk mengumpulkan uang, padahal itu sia-sia. Dia tidak memiliki pada akhirnya entah siapa yang memiliki itu harta pada saat dia meninggal. Jadi kayaknya penggunanya ya itu. Tapi juga berguna kan untuk anak istri dan keturunannya ya. Tapi itu kalimatnya ini pun sia-sia. Tapi masih oke kan kalau orang kerja keras untuk kekayaan, untuk dia wariskan ke anak cucu, is it okay? Oke ya, oke. Sia-sia itu kalau mungkin maksud Lause hatinya berpaut di situ ya. Atau apa? Terus dia sendiri nggak menikmati gitu ya? Saya lihat gitu. Jadi ada orang yang sebenarnya sih contohnya dari papa saya sih. Dia mengumpulkan kekayaan tapi akhirnya dia tidak menikmati. Dia meninggal dia sakit. Dan anaknya pun saya maksudnya juga tidak menikmati. Itu dinikmati orang lain, saudara yang mengambil. Itu ya hal-hal seperti itu. Memang
kalau lihat ini saya merasa orang yang mencari kekayaan atau yang terpaut pada kekayaan itu sampai mati-matian. Iya, iya. Akhirnya sia-sia gitu maksud saya. Ya, ada ironis-ironis begitu ya. Kadang orang kerja luar biasa sampai 60, 70 dia mapan semua. Dia makan cuman 1-2 sendok tuh kayak papa saya juga udah kenyang. Kita kepingin supaya ajak dia jalan-jalan, makan. Ayo papi kita belikan ini semua. Perutnya makin kecil. Kasihan ya, makin gak menikmati. Saya kadang-kadang ingat kamu tuh kerja keras segitunya supaya anak-anak gak susah. Terakhir makan pun gak bisa senikmat itu. Tidur pun 2 jam, 3 jam dia udah terbangun-bangun. Kadang kita ada sedihnya ya. Itulah ya ironisnya kehidupan ya. Ironisnya kehidupan. That's it, thank you. Ada lagi yang mau kasih komen yang bagian lainnya? Satu lagi kelompok, ya. Tio, habis itu Bu Anita. Iya, kau koreksi di Kemalangan. Di mananya? Iya, ada kemalangan yang menyedihkan itu. Iya, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari ya. Ya, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya. Ada nggak contoh kita simpan kekayaan kok berbalik jadi kecelakaan sih? Contohnya apa? Oh, betul. Kalau kayak baca ini ya, ini mungkin jokes ya Bu ya. Tulisan-tulisan di IG itu kan ada tulisan itu. Pasang suami istri yang istrinya iri banget, nimbun harta. Nggak tahu istrinya meninggal, yang menikmati malah pembantunya nikah sama suaminya. Oh, K-pop banget kau. Duh, kayak menunggu. Duh, akibat banyak nonton Indosiar kau. Kayak gitu tuh. Iya. Itu real ya. Real. Please, kita sudah dalam tobat, di dalam Tuhan bertobat. Hempaskan itu semua kesia-siaan kayak gitu. Tapi itu real, itu bisa terjadi. How come ya? Jadi mendatangkan kecelakaan gara-gara tumpukin harta, kamu pergi, kamu pikir nyenangkan anakmu. Mereka saling menuntut, saling rebutan harta. Abangnya masukin adiknya ke penjara gara-gara kurang sekian ratus juta. That's it ya, itu hal demikian. Jadi ini real ya, kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak satu pun ada padanya untuk anaknya. How come ya? Ini bukan kata-kata manusia, ini firman Tuhan. Alkitab memberikan peringatan begitu serius, hati-hati. Lalu kalau tulisan-tulisan Paulus juga mari kita baca 1, 2, 3, 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Makin jelas ya. Kalau kitab-kitab hikmat tadi memberikan kita satu analogi satire yang kita, tapi kalau masuk di dalam perjanjian baru itu makin jelas ya, bicara mengenai nafsu ya yang mencelakakan, lalu akar segala kejahatan itu memang ya. Kalau kita lihat konflik keluarga, konflik apa-apa, perselingkuhan, bahkan pembunuhan, setelah di tracing kebanyakan karena apa? Uang. Rebutan uang ya, konflik dalam keluarga, tidak nyapa dan lain sebagainya. Kalau dilihat-lihat ya masalah uang. Hamba Tuhan jatuh dalam dosa ada beberapa hal. Dilihat-lihat lagi hatinya melekat kepada uang, keinginan greedy, ingin mendapat lebih dari hal demikian ya. Dan karena orang itu memburu uang, jadi memburu ya, bukan punya uang ya. Memburu orang yang haus cinta, segala sesuatu mencari kepada uang ya. Akan menyimpang dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, ini hal-hal demikian. Akar segala kejahatan cinta uang. Langsung kalau di dalam Lukas itu paling banyak ya dibandingkan catatan Injil yang lain. Dr. Lukas memberikan catatan, minta tolong semua yang
tidak berkacamata yang baca untuk kita, boleh ditampilkan yang tidak kacamata, Lukas 2 bagian ini. 1, 2, 3. Lukas. Oh justru nggak pakai kacamata nggak kelihatan ya? Kelihatan? Oh lebih keras. 1, 2, 3. Lukas. Ayo, yang pengurus di sini, potentially Tuhan ingatkan, kekayaan yang kamu kejar itu mempunyai potentially ya, tidak selalu ya, tapi memiliki potensi yang kuat untuk apa? Untuk membuat apa? Yang pengurus. Tadi Bu Anita mau angkat tangan, ternyata Tuhan kasih ingat, ini perumpamaan tentang penabur ya. Tadi ada benih yang jatuh, tapi tipenya adalah jatuh di semak duri. Itu tipe seperti orang apa ya? Dengar firman Tuhan, jadi ada potentially, walaupun kamu sering dengar firman, tapi hatimu itu cinta akan kekayaan, apa? Kamu gak bisa bertumbuh. Ya, ada sih benihnya, bagus sih, denger sih, tapi dihimpit, sulit orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh kerohaniannya. Karena apa? Ngurusin terus masalah-masalah duit, ya, bertengkar masalah duit, nggak puas masalah duit, yang lain-lain nggak masalah, tapi masalah duit sedikit kesenggol aja langsung. Jadi apa? Ada loh orang Kristen seperti ini ya. Dan coba perhatikan Bapak Ibu-ibu, itu loh kekayaan, ya, itu bisa bersejajar dengan kekhawatiran. Firman Tuhan indah ya. Kekayaan dengan kekhawatiran itu berjalan sejajar. Coba lihat ayat firman Tuhan. Mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan. Kok bisa ya? Kita pikir orang-orang yang gampang khawatir itu adalah orang-orang yang kekurangan. Jujur kan? Orang-orang yang kekurangan, yang miskin itu yang selalu khawatir. Besok makan apa ya? Bagaimana ya? Tapi ternyata Tuhan bilang enggak loh. Yang lebih parah itu bukan orang yang gak punya uang atau miskin. Yang lebih sering gelisah, gak bisa tidur, takut. Itu justru orang yang kaya. Kenapa Ika bilang mengangguk dengan sangat, boleh kasih contoh kenapa? Saya pernah mengalami juga waktu saya studi ya. Kita kan punya ini terbatas, dulu saya juga kerja sendiri. Nah itu tuh kita gak pernah khawatir. Meskipun gak ada uang, nanti bulan depan harus bayar apa ini kontrakan apartemen dan sebagainya ya, itu kita nggak pernah khawatir ya, pokoknya bekerja aja nanti pasti akan bisa dapat. Nah, dan memberi pun pergi sama teman atau itu memberi pun kita bisa sama-sama. Tapi begitu orang itu sudah mapan ya, udah kaya, nah itu mulai dia itu benar-benar bisa merasa khawatir. Nah ini nanti gimana ini? Ini uang saya mau ditaruh di mana? Mau dia? Iya, betul. Menakutkan ya. Waktu kami pergi ke rumah sakit ya, kalau di Surabaya itu tiap Jumat kami keliling rumah sakit hanya khusus menginjilin orang ya. Itu selesai ya, injilin cerita Tuhan Yesus, lalu saya orang sakit kanker saya bawa madu dari rumah yang waktu itu nolong Pak Tommy ya, madu Hanukkah yang 40%. Tapi saya bilang maaf ya Bu, tinggal separuh. Oh apa? Dan itu nyembuhin. Lalu teman saya itu kami berdua ya kan masuk ke ruang rumah sakit itu berdua. Terus dia bilang gini, Ci coba kalau kita kaya ya, kita nolong gak cuma bawa madu separuh. Dalam hati saya, gue bawa madu, lu tahu gak madu ini berapa? Coba saudara cek, itu madu yang 40% itu hitungannya jutaan. Itu pun saya gak beli, dikasih orang. Gak sanggup beli itu. Terus dia tuh merasa kok kamu itu ngasih madu separuh bekas suamimu. Ini pun sudah mahal ya, luar biasa. Ini suamiku gak tahu kalau aku kasih gitu ya. Nanti tak kasih dia tuh yang madu-madu yang saset itu. Kan dia tinggal buka mulut. Dia terima pokoknya manis dia gak bisa bedain. Madu yang bagus itu aku kasih buat dia. Terus dia tuh bilang, coba kalau kita kaya ya Ci, gak ngasih orang itu yang sisa. Rodok tersinggung ya, sensitif ini ya kira-kira. Tapi kemudian saya ingat, gak apa-apa Hen, justru kita ini tanda kutip melarat kayak gini, welas asih. Ya.
Coba kamu soge kaya. Nggak kira kamu tertarik masuk rumah sakit gini-gini. Kamu masuk pun semprot bolak-balik takut penyakitan. Takut ini semua takut. Kayak gitu loh. Masa sih? Benar. Coba aja lu kaya aja. Langsung kamu ketakutan banyak hal. Takut nanti orang sembarang-sembarang pinjem uang. Takut nanti kegeeran kayak lu tuh juru selamat gitu. Nanti kemana-mana ada boleh pinjem uang. Kita takut, makin takut gitu ya. Banyak khawatir baik seperti kamu bilang. Ini nanti taruh di mana ya? Kalau kena inflasi gimana ya? Kalau pinjem orang, kalau ditipu orang. Aneh ya hidup kita ya. Maka Tuhan bilang justru yang kaya itu yang sama khawatir, makin takut ini itu berjalan bersama-sama. Kalau kita tuh miskin tuh malah bisa lebih GR kepingin nolong orang. Ini juga gak tentu baik. Kenapa? Karena lu gak punya apa-apa. Sudah tahu gak akan bisa kasih apa-apa. Tapi punya keinginan lebih dulu aja ya. Tapi hal demikian jadi itu masalah hati itu memang ya kekhawatiran, kekayaan itu menghimpit sehingga kamu gak bisa menjadi buah. Ada pohon yang gak bisa menghasilkan buah kayak begini ya. Lalu Lukas 12, Ibu Tere tolong baca dong ayat 15, katanya lagi ya. Ibu Teresia, belum ganti namamu toh? Oh aku inget namamu kau lupa. Kayak mana pula ya baca Bu? Katanya. Lukas 12 ayat 15 katanya lagi kepada mereka. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Iya, ya Tuhan kasih peringatan, berjaga-jagalah. Waspadalah, Tuhan tahu sekali hatimu dan hatiku itu. Walaupun kita bilang Tuhan, kalau aku kaya Tuhan, dengan kekayaanku aku akan melayani pekerjaan Tuhan. Gombal. Seriously, Anda itu masih manusia berdarah daging. Kalau belum dapat itu sampai puasa-puasa, rohani banget gitu ya. Tapi Tuhan tahu hati kita. Kadang Tuhan gak kasih karena Tuhan tahu. Kalau kamu dapat itu, kamu tidak bisa pelayanan malah. Kalau kamu dapat itu, kamu tidak bisa tidur enak malah. Kalau dapat itu, kamu jadi pelit malah. Tuhan tahu kedagingan kita itu luar biasa. Berjaga-jaga. Lalu waspadalah, ada greedy, tamak dalam hati kita itu ya. Orang berlimpah-limpah, tapi hidupnya bergantung pada kekayaannya. Jangan lupa, itu gak tergantung di sana. Sampai ada ini perumpamaan kan, Tuhan bilang hari itu dia kembali, Tuhan panggil dia pulang, gak bisa apa-apa yang seperti tadi Ella bilang ya, hal-hal seperti itu. Nah ini Lukas itu bolak-balik loh, Lukas bilang lagi, yuk semua ibu-ibu yang bajunya ada garis-garisnya, polkadot, kotak-kotak tidak boleh baca, garis-garis yang baca, 1, 2, 3, Lukas kalau bisa dari Alkitabmu baik sekali, ayo. Semua yang garis-garis Lukas 18 ya ayat 24 sampai dengan 25. 1, 2, 3. Iya, ini ayat yang tadi sudah sempat kita spill sejenak ya. Alangkah sukarnya sampai karena baru bicara mengenai orang yang kaya itu loh. Jangan salah, kadang-kadang kita sangat moralnya baik, jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, orangnya baik tapi nggak pernah cinta Tuhan. Kayak orang kaya itu, ya lebih cinta hartanya. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan itu men-scanning hatimu terutama dengan kekayaan itu sampai ke yang paling tersembunyi. Kadang-kadang kita merasa saya nggak gitu kok Tuhan. Saya kan kalau punya uang saya akan cinta Tuhan. Tuhan bilang enggak, kamu enggak begitu kok ya. Nah Yakobus juga katakan, tetapi kamu telah menghinakan orang miskin. Sekarang saya tanya ya, kenapa Yakobus surat penggembalaan memberikan peringatan tentang kekayaan seperti ini? Coba menurut ibu-ibu apa ya, boleh diskusi dulu ya. Kok Yakobus itu memberikan sudut pandang yang agak beda tuh dari pengkhotbah, dari Lukas, dari kok langsung Yakobus itu arahkan yang agak beda. Tolong Sofi baca untuk kita Yakobus 2 ayat 6. 1, 2, 3. Tapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin, bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Iya. Yakobus memberikan
Hati-hati loh, justru orang kaya itu yang lebih mudah menindas, bukan menindas orang yang dia anggap lebih sama kayanya, tapi justru menindas orang-orang yang lebih miskin daripada dia. Apa? Uang itu mempunyai potensi apa coba? Alkitab bilang. Ya, that's it. Power, kuasa. Money, it is not talk about money. Yang cuman money, it is talk about money. Itu cuma gober bebek. Ngerti mau saya? Itu cuman si kartun gober bebek itu saja yang cinta uang. It is about money. Yaitu tiap hari dia gosok-gosok itu. Dia hitung, dia atur, dia tumpuk. Dia habis pulang kerja capek-capek, hiburannya apa sih gober bebek itu? Apa? Semua lupa ya. Soalnya dulu aku tuh Donald Bebek itu sih hiburannya. Kuncung Bobo dan teman-temannya ya. Yang anak-anakmu, cucu-cucumu nggak tahu itu sekarang. Para pecinta TikTokers ini ya. Kan Gober itu kan hiburannya stres, dia akan pergi ke gudangnya demi mencintai logam-logam emasnya ya. Hanya dengan mengelap-ngelap aja dia bisa tidur nyenyak loh. Hiburannya ya karena uang, tapi kita tuh gak mungkin gober bebek, gak mungkin. Hampir gak ada orang itu mencintai uang hanya karena uang itu sendiri, bohong, gak mungkin. Kita itu mencintai uang karena apa? Dengan uang saya punya kuasa, itu yang menakutkan. Bukan masalah uangnya, enggak. Uang itu cuma alat, karena dengan uang kamu pikir kamu bisa beli banyak hal, bahkan kamu bisa beli kesehatan, beli nyawamu, ya, beli doktermu, ya, beli pendetamu, beli hakim, ya, bukan masalah uang. Ya, uang itu enggak Tuhan masa salah tuntut uang, enggak, dengan uang itu hatimu tenang karena dengan uang kamu kerasa bisa beli banyak hal. Kayak satu orang yang datang ke dokter yang ngobati suami saya, dok, mention it, berapa dolar pun saya akan berikan, pokoknya anak saya sembuh. Dokternya bilang, I'm not God, dia bilang, saya bukan Tuhan. Ya, berdoalah menurut agamamu, saya cuma dokter, saya bukan Tuhan. Saya nggak bisa tambahin panjang umur anakmu, nggak bisa tambahin nyawanya, nggak bisa memulihkan sel-sel, tapi saya dokter, saya cuma bisa kasih resep. Bisa cocok, tapi untuk pasien lain belum tentu cocok. Terus dia bilang, mama saya sendiri adalah pasien cancer, anaknya nggak bisa sembuhkan. Aduh, saya waktu di antara semua pasien yang ada di ujung sana, saya dengarkan percakapan itu, ini dokter real ya, dia katakan ya. Tapi that's it, orang tuh dengan uang berharap bisa membeli dokter juga. Ayo dokter kasih saya harapan-harapan palsu. Nah justru di situ ya dok ya, kita orang-orang Kristen itu pintu paling baik untuk penginjilan, untuk mengatakan betapa sia-sianya pengharapan kamu terhadap uang itu. Nah orang yang mencintai uang, ini lihat ya, dengan uang orang kaya itu bisa menindas orang miskin. Kenapa? Ada power di situ. Jadi bukan masalah uangnya ibu-ibu ya. Nah orang yang mencintai uang itu, ini benar jamnya ya, itu mencintai apa yang dapat dibeli dengan uang. Ayo boleh sebutkan satu demi satu, tadi udah disebutkan. Coba review otak kita. Maafkan saya yang sudah 40 tahun ke atas perlu mereview kembali. Ibu sombong banget 40 tahun ke atas. Oke, 50 tahun ke atas perlu mereview lagi, kok kayaknya itu muda banget gitu ya. Oke. Uang itu kita tuh bukan cuma mencintai uang, tapi mencintai apa yang bisa dibeli dengan uang. Menurut banyak orang uang bisa membeli apa? Apa Ika? Benda favorit. Benda favorit, apa ibu? Jalan-jalan. Jalan-jalan, kesenangan. Uang bisa beli kesenangan menurut dia. Apa bu? Materi ya, hal materi, makin kaya, makin banyak rumahnya. Sampai kami yang pergi ke satu tempat, cabang di Batam, dia bilang dia bikin rumah itu, maafkan ya, saya bilang berapa luas rumahmu? Dia sebutkan angkanya, saya sedih. Besarnya rumahmu itu sebesar kami di GRI Ibu Arhan mau bangun rumah. Bisa bayangin? Sampai merinding saya.
rumahnya kamu itu jauh lebih besar dari rumahnya orang mau bikin rumah untuk Tuhan. Kenapa? Terus dia mulai kecapean, memikirkan bagaimana menjual rumahnya. Tapi hampir tidak ada satu yang membeli rumahnya. Karena pembantunya 3 orang, semua keluar. Kenapa? Capek bersihin rumahnya. Nyapu tiap hari, besok itu berdebu lagi. Lalu itu rumah tingkat 2 ya, 1,5 tingkat. Tapi saya bilang, kamu ini, rumahmu ini akhirnya betul yang nikmati itu para pembantunya. Dan nyapu tiap hari. Makanya pembantu, iya Bu Mercy, semua pembantu bilang kayak kerja bakti aku tuh jadi pembantu di rumahmu. Kerja bakti, bangun pagi bersih-bersih lap, besok bangun pagi bersih-bersih lap. Hidupnya udah kayak mesin aja. Ya, terus rumahnya dia dengan suaminya ambil yang paling bawah, paling deket pintu keluar, sampai nggak bisa lihat-lihat yang atas. Kenapa? Dengkulnya udah sakit mau naik ke atas. Iya itu ya jenis-jenis kemalangan itu ya. Terus rumahnya pun bangun yang paling dekat keluar garasi supaya enggak capek. Walaupun kalau malam berisik Bu. Cuma kalau kamar paling belakang kejauhan. Takut awak horor katanya gitu ya. Karena kadang-kadang saking gedenya jalan itu kayak apa ya. Berdengung itu loh. Kayak aku masuk di rumahnya itu saking besarnya. Oh Tuhan. Ini antara berkat atau kutuk susah banget kita membedakannya ya. Susah banget. Jadi cari orang pembeli rumahnya pun bingung. Karena maintenance-nya jauh lebih besar ya. Kayak gitu ya itu kok orang seperti itu ya. Tapi ya orang balik lagi Bu. Ini cerita nggak maju-maju mundur lagi. Oke, barang-barang mencintai uang karena berharap bisa beli apa Bu Marta? Saya bebas melakukan apa yang membuat saya nyaman. Ibu? Saya mampu membeli segala sesuatu yang... Oke. Kalau saya mampu membeli segala sesuatu, ada orang bilang, apakah uang itu cuma membeli segala sesuatu? Enggak loh. Kadang-kadang dengan uang kita harap bisa membeli identitas. Lo jangan sembarangan sama gua. Gua ini orang terkaya se-RT Raden Inten. Udah gede di shoot gini ya. Gue paling kaya satu RT. Oh oke gitu ya. Ya. Jadi yang dia beli itu identitas. Bukan kayaknya. Dia cuma mau dapat itu untuk identitas diri. Bisa mengerti maksud saya? Jadi ada yang mau dibeli oleh uang yang melampaui materi. Dengan uang orang mau membeli apa? Kuasa, membeli orang dengan uang bisa membeli nama baik. Dengan uang bisa membeli ya teman. Dengan uang membeli teman, anak bungsu itu loh ya. Anak bungsu ya setelah uang habis, ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Abang orang lain bukan abangmu gitu ya. Banggut, abang orang lain bukan abangmu ya ibu-ibu. Seperti itu ya. Jadi wow kelihatannya sepele. Iblis bilang gak apa-apa lah masalah uang. Tapi sebenarnya iblis sedang memberitahu hal-hal lain yang dia tidak bukakan. Uang itu muatannya banyak. Gak heran ya Tuhan bilang akar segala kejahatan itu cinta akan uang. Nah sehingga orang-orang yang cinta uang ini yang greedy itu ya. Itu orang yang kecanduan itu mencintai dirinya sebetulnya. Ya, jadi cinta diri, orang harus terima dia, harus sayang dia, harus hormat dia. Orang harus puji dia. Dan karena orang gak cinta dia, ya dia pakai uang. Ini orang-orang kayak gini tuh contohnya di dalam Alkitab ada gak ya? Coba ibu-ibu pikirkan ya. Contoh paling ironis yang 4 poin ini ada dalam diri satu orang itu. Ada gak? Ya, orang yang Alkitab bilang itu 4 yang saya tulis ini ada dalam diri dia. Pengejaran akan yang tadi kita udah bahas ya. Dia tuh bukan kepingin numpuk uang di bank atau di lemari besinya, numpuk emas di situ bukan. Dia lagi menumpuk kuasa dan kontrol. Bagaimana mengontrol hidup orang lain, mengontrol anak-anaknya. Siapa yang paling taat sama mama, warisan paling banyak. Ya udah, memang dicinta, dijilat orang kayak begitu. Ya. Ya, hal-hal demikian, kuasa dan kontrol.
Jadi hati kita ini memang kalau John Calvin bilang tuh pabriknya berhala. Bapak Ibu, bukan toko loh, pabriknya berhala. Ya, pembuat berhala itu hati kita. John Calvin pernah, Bapak gereja pernah bilang begitu. Kalau toko bisa buka, bisa tuh tutup. Kalau pabrik dia yang buat. Tergantung kamu mau buat apa, yang tadi kita bahas. Mau buat ketenangan, kenyamanan, pujian dan lain sebagainya. Ya, dan orang kayak gini tuh akan sulit menjadi puas. Makin kaya dia. Coba salah satu cek Bapak Ibu Saudara. Tiap tahun makin diberkati Tuhan. Kamu tahu nggak? When is enough enough? How much is enough? Kita tuh bisa nggak berkata pada diri kita, ya saya ambil contoh misalnya Ika ya, saya bukan bermaksud meninggikan satu orang ya. Dia bilang stop, selesai. Kerja di situ uangnya banyak sekali. Dapat teman itu banyak, tapi saya bilang stop deh, enggak deh. Orang bilang sombong lu, males lu, emang lu terlalu kaya, yang lebih kaya dari lu banyak, lu gak butuh uang. Tapi ada orang yang tahu kapan harus berhenti gitu loh. Bapak Ibu, ngerti ya maksud saya? Ada orang tuh sampai gak tahu kapan dia harus berhenti. 1 tahun lagi Tuhan, 1 tahun lagi Tuhan, tambah lagi Tuhan, tambah. Tolong Tuhan, jangan sampai saya pensiun, 1 tahun lagi Tuhan, 1 tahun lagi, saya kumpul lagi. Sampai Tuhan bilang itu, kamu pikir kamu punya 1 tahun. 1 bulan pun saya gak kasih loh sama kamu. Kasihan ya. Kamu begitu pikir kamu punya 1 tahun. Maaf ya, 1 minggu pun kamu gak ada loh. Ya orang-orang yang demikian. Gak tahu kapan harus berhenti. Kamu dan saya harus belajar loh pada diri kita ya. Kapan saya bilang stop? When is enough enough? Itu 1 buku ya. Gary Smalley itu tulis. Tuh tidak Tuhan, kalau kamu gak tahu kapan stop ya. Kadang-kadang lu ada proyek baru, celaka. Aduh 1 tahun lagi, tapi kamu kalau bisa bilang gak bisa. Saya mesti tahun ini mumpung badan saya masih sehat nih, umur 55 tahun ya. Justru masih ada sehat, saya mau pelayanan Tuhan. Kapan kamu harus tahu berhenti puji Tuhan. Masih ada tahta Tuhan dalam hatimu. Kalau kamu gak tahu kapan berhenti tuh Bapak Ibu Saudara. Yang namanya proyek itu gak ada habis-habisnya loh dalam hidup kita. Wah nanti cuan gini, nanti untung begini. Oke lanjut lagi ya Tuhan, lanjut lagi ya. Sampai ya sudah tinggal sisa-sisa ya. Nah orang yang mudah tersinggung dan haus penghormatan. Ya karena memang uang itu udah pemuas dirinya. Orang ini kayak siapa? Boleh ada? Ahab? Oke, that's good. Ahab, kuasa, kontrol, oke ya. Saul? Oke. Raja, ya oke. Siapa lagi ya? Yang gampang tersinggung itu Ahab ya. Gara-gara itu punyanya siapa itu? Nabot pun masih dia mau ambil. Dan waktu dibilang tidak, padahal itu tempat yang kecil. Kamu raja, kamu punya besar, nangislah dia sama istrinya. Ya, wah, gak mau kasih sama aku. Oh istrinya lebih diktator daripada dia. Apa? Lu raja gak dilawan dia? Langsung istrinya memanggil pasukannya. Lalu istrinya yang turun tangan. Ini suami-suami yang takut istri dan perlu disayang oleh istrinya. Perlu dibela oleh istrinya. Tapi ada orang tuh yang agak mirip juga itu di catatan Esther. Esther. Siapa? Mordekai? Haman. Kenapa? Kenapa 4-4-nya ini ada dalam diri Haman? Waduh, Haman itu tahu ya, raja sampai harus membuat peraturan. Harus dibuat kepres. Untuk apa? Menghormati Haman. Can you imagine that? Orang itu kalau terhormat, gak perlu dibikin kepres. Ngerti maksud saya? Ketemu dia di jalan aja, kita tuh udah gini-gini sama dia. Mengerti mau saya? Orang kalau kita tahu terhormat, kita ketemu dia, halo Uli gitu ya, halo Bu Sri. Karena kita tahu orang ini man of integrity, gak perlu kamu bayar pun aku respect sama dia. Itu kalau saudara jelas-jelas punya wibawa. Tapi raja ini tahu kalau orang yang namanya Haman ini jauh kali dia dibanding Mordekai. Jadi dia perlu dibikinin kepres. Siapa saja yang ketemu dengan Haman mesti apa? Mesti berlutut, mesti sujud sama dia. Karena raja tahu
Bahwa apa? Kopral gua juga kagak mau berlutut sama elu gitu. Sesederhananya itu. Karena dia tahu ini orang Ciile tapi penjilat abis. Ya udahlah, bikinin kepres. Kan kita malu ya. Coba saudara bayangkan lah ya. Jikalau pendeta ini lewat, maka semua harus menyembah dia. Jijik kali kan? Kalau kamu tidak menyembah dia, maka uang gajimu dipotong 1 juta. Kamu langsung tahu bahwa orang ini menghormati kamu karena terpaksa kan. Misalnya gitu kan, sesimpel itu. Tapi itulah orang kalau kebablas kayak gini ya. Lalu diperlukan penghormatan, lalu dia tuh gampang tersinggung hanya hal-hal yang sepele. Tahu cerita Haman ini beberapa wajah polos-polos ya. Haman gitu ya. Macam kau di rumah ada yang mengangguk-ngangguk tapi sambil kedip-kedip mata. Kau kerja keras memikirkan Haman sama Mordekai ini tetanggaan gak ya? Gitu ya kira-kira. Jangan-jangan mereka ini tetanggaan gitu ya, cuman beda karakter. Baca lagi, itu loh. Bayangkan semua hormat sama dia, cuma satu yang gak hormat. Langsung apa? Kebakaran jenggot kan dia, marah sekali. Padahal kita juga gak tahu dia punya jenggot atau enggak ya. Gitu ya. Marah lah dia, dia langsung lapor ke istrinya, semua marah. Kayak gitu, gampang tersinggung, hati-hati loh saudara. Coba cek kita ini ya yang kadang-kadang aduh tuh sensitif. Ya memang complicated banyak hal. Tapi bisa jadi itu penyebabnya kau tuh terlalu jaga uangmu itu, kekayaanmu itu luar biasa. Jadi orang gak nyapa kamu pun di gereja. Belum tahu kamu ya siapa saya ya. Saya keluarga kaya loh kayak demikian. Itu Haman banget ya. Mudah tersinggung, sulit menjadi puas ya. Lalu dia pamer di raja dan lain sebagainya. Itu menakutkan sekali ya Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita lihat ya, orang serakah itu menginginkan seluruh dunia itu bagi dirinya bahkan. Sudah dapat apapun itu dia kepingin semua isi dunia itu buat dia. Sudah kaya, sudah ini, dia akan menemukan suaminya itu kurang romantis. Kamu foto saya ya? Oh bukan ya, foto itu ya. Oke. Ya, itu kira-kira ya. Kok kurang romantis? Tidak pernah puas saudara, hati-hati ya. Sudah semua lalu anak-anak selalu punya alasan untuk berkeluh kesah. Itu memang salah satunya mungkin kamu terlalu jaga materimu itu luar biasa. Sehingga masih ingat pencobaan yang iblis berikan kepada juru selamat kita yang agung? Ya, yaitu apa? Seluruh isi dunia saya akan berikan kepada kamu. Walaupun itu betul-betul hoax. Tapi saudara, kamu dan saya tahu bahwa peperangan 2000 tahun yang lalu akan terus berlanjut sampai saat ini. Ya, panglima perang kita itu sudah berjalan di depan kita. Lalu kamu dan saya berpikir saya nggak akan dapat godaan itu, nggak mungkin. Panglima perang kita sudah berjalan di depan, iblis tawarkan seluruh isi dunia ini, kemewahan, kesenangan, kemudahan. Ya, saya akan berikan kepada kamu. Dan juru selamat kita berkata tidak. Padahal ya kalau sepersekian detik saja Yesus itu berlutut di bawah iblis. Ini gambaran saya itu ilustrasinya sepersekian detik. Jangan saudara pikir Yesus pasti menyembah ya. Tidak ya. Maksudnya sepersekian detik Yesus menyembah iblis gitu ya. Walaupun itu bohong. Pasti hidup kamu dan saya sekarang itu gak akan susah. Nggak akan susah secara fisik, nggak akan susah secara rohani, nggak akan susah secara mental. Bisa ngikuti maksud saya. Ya, kalau sampai Yesus itu setuju 0,001% pada iblis ya, setuju sekian persen aja, ada kemungkinan loh kamu dan saya itu akan sehat walafiat, kaya raya, bahagia. Mungkin sekali para penginjil-penginjil itu tidak harus pertaruhkan nyawa loh untuk Injil. Kenapa? Karena iblis sudah akan berikan seluruh isi dunia untuk kita. Gak perlu susah hidupmu. Gak perlu ditolak keluarga hanya karena Injil. Gak perlu kamu susah payah bekerja di bumi yang tanah ini jelas-jelas udah dikutuk sama Tuhan. Berjeri lelah gak mungkin. Mungkin nanam pohon sedikit langsung subur kali ya. Langsung panen, mungkin sekali. Tapi juru selamat kita
menabuh genderang perang. Enyahlah engkau iblis, celaka, tanda kutip celakanya. Seumur hidup kamu dan saya hidupnya pasti susah. Ngerti mau saya? Karena Yesus menolak mengkompromi sedikit pun dengan kuasa si jahat. Ya, apa kamu dan saya kepingin apa di dunia ini? Affluence tadi loh ya, affluence tambah influenza. Apa yang kamu mau cari? Nggak bisa. Barisan kita baris di belakang juru selamat kita. Waktu dia berkata tidak, maka seumur hidup genderang perang itu akan berlanjut sampai kita bertemu muka dengan muka pada kali datang yang kedua. Bahwa apa? Ya memang hidup kita akan sulit. Ya, mengalami semua kesusahan. Udah cinta Tuhan, udah kabarkan Injil, anak disembeli di depan mata kita. Aduh, kita itu jauh Bapak Ibu Saudara. Pergumulan kita itu hamba-hamba Tuhan jauh banget. Kagak ada 0, sekian persen dengan hamba-hamba Tuhan yang cucurkan air mata, keringat dan darah. Ya, jadi that's it ya. Yesus berani berkata tidak sehingga kamu dan saya kemungkinan hidup bisa lebih susah. Bahkan kita memiliki kekayaan pun kita bisa memiliki banyak kesusahan yang lain. Masih mungkin nggak? Disalah mengerti ya. Saya sedikit ya, kemarin saya pulang harus ke Madura ngurusin hal-hal yang bagi kami nggak penting sekali. Ya, kami harus kehilangan semua yang ya harus ceritain nggak ya? Yang kata orang itu ya itu satu-satunya warisan yang diberikan. Tapi kita itu penghiburan ya, warisan kita itu rumah Bapa di sorga, cukup lah ya. Tapi hanya demi itu orang menuntut kita, harus memenjarakan kita. Kadang-kadang kita pikir yang memalsukan siapa, yang dapat uang siapa, yang menikmati uang siapa, yang masuk penjara saya. Kadang-kadang mikir, kok hukumnya nggak adil gini ya Tuhan? Nah, tapi yang kemarin Tuhan jawab dengan puji Tuhan lah ya, dengan indah lah ya. Tapi that's it, kita akan melewati hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ya barisan kita di belakang panglima besar kita. Makanya ada orang bilang, benar Bu Mercy, sedikit saja Yesus setuju dengan iblis, hidup kita nggak akan susah seperti saat ini. Walaupun kita bilang sesusah apa sih kita dengan para pekabar Injil yang pertaruhkan nyawa itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat contoh yang begitu indah ketika Yesus itu menolak semua tawaran dunia itu ya. Dan kita akan melihat menutup dengan hal yang kayaknya nggak apple to apple sih ya. Kayaknya contohnya nggak cocok banget lah. Tapi saya pernah bawakan tokoh ini kan. Saudara tahu Paul Getty, Jean Paul Getty, itu orang yang meninggal umur 68 tahun ya. 3 ya. Ini orang yang di satu artikel tuh disebutkan kalau kita sekarang dengarkan misalnya siapa ya orang bilioner ya. Ya whatever lah, mungkin sebutkan Elon Musk misal. Wah, bilioner ya, teramat sangat kaya. Saudara di zamannya dia kagak ada apa-apanya dibandingkan kekayaan dia. Dia satu-satunya yang memiliki tambang emas, minyak itu menguasai monopoli di area Inggris sampai Amerika. Luar biasa kekayaan dia. Ya, Guinness Book of the World memasukkan dia sebagai orang terkaya selama 10 tahun berturut-turut. Gak bisa digantikan. Orang ini kayanya luar biasa. Dia menikah dengan 5 orang istri berganti-ganti. Ya, dan saudara tahu tempatnya itu seperti istana emas. Tapi kalau saudara pergi ke rumahnya dia, saudara baru tahu betapa miskinnya dia. Karena segala sesuatu kaya, tapi kalau saudara masuk di dalam kamar dia, teman-temannya mengatakan di kamarnya Paul Getty yang kaya itu kamu tidak akan menemukan pemanas dan pendingin. Nah, di dalam culture hidup mereka kan, kalau kita kan cuma butuh AC ya. Kalau mereka butuh pemanas dan pendingin kan, karena ada musim salju, ada musim panas, jadi butuh itu. Kenapa? Saking iritnya hidupnya dia, ya. Di rumah dia yang begitu kaya raya, dia perlu memasang telepon itu tidak pernah personally hanya masuk ke kamar dia. Tetapi di depan itu adalah apa? Istilahnya kalau sekarang itu apa? Telepon umum itu. Yang kamu kalau mau pakai telepon umum itu atau kamu di telepon kamu masukkan koin. Segitu iritnya. Ya.
Kalau kita pergi ke rumahnya Pak Masmur, Ibu Desi, kalau ada yang nelpon, saudara masukkan koin dulu ke situ, baru nyambung. Wah, kikirnya sampai ke tulang sumsum ya, orang kayak demikian ya. Dan paling ironis adalah ini cucunya, yang namanya John Paul Getty III, disebutkan demikian ya. Dia hidupnya begitu irit, 5 istrinya akhirnya semua memutuskan cerai dengan dia karena dia punya peraturan semua anak-anak yang lahir dari istrinya waktu mereka teenagers umur 15 tahun dia tidak akan memberikan uang makan atau apapun. Kamu kerja, kamu usaha supaya bisa makan. Sampai seperti itu ya. Dan dia meninggal mati dengan keadaan sangat sengsara karena dia curiga dokter itu akan ambil uangnya. Ya, nambah-nambahin obatnya itu di karang-karang. Jadi mengerti ya saudara, makin kaya makin gelisah makin khawatir. Jangan-jangan saya bener gak sakit-sakit. Akhirnya dia mati dengan keadaan lonely tanpa ada yang menemani dan penyakitnya makin parah. Karena setiap dokternya memberikan resep dia tebus separuh. Akhirnya jadi imun dalam tubuhnya gak sembuh-sembuh kayak gitu ya, bisa jadi gitu ya dok ya. Gak kelar-kelar kali antibiotiknya. Karena dia curiga, jangan-jangan ini mau ngambil uangnya, hidup kayak gitu ya. Lalu singkat cerita, ini cucunya, saya pernah bawakan ini ya. John Paul Getty III itu diculik pada waktu umur 15 tahun ya. Terus si penculiknya mengirimkan surat tebusan, kamu ditebus dengan, saya lupa ya, sekian $, sekian $1,000. Kalau enggak cucumu dibunuh, dimulai dengan, saudara tahu tidak? Telinganya itu dikerat. Jadi dia ini seumur hidup sampai traumatik karena ini ya Bapak Ibu tahu ya ini telinganya separuh. Ya 2 telinganya itu dikerat, dimasukkan ke plastik, dikirimkan ke opanya. Opa ya cucu kan. Saudara tahu betapa dinginnya si miliuner ini yang kemana-mana jet itu dia bisa beli. Dinginnya apa? Enggak apa-apa. Saudara dia menolak memberikan uang tebusan. Kamu mau cut telinganya, jempolnya, kelingkingnya, silahkan. Wah wartawan kan bingung, kok bisa kamu hatimu sedingin itu? Saudara mau tahu alasannya kenapa dia tidak mau berikan tebusan? Siapa yang pernah tahu kisah ini? Ada yang tahu nggak? Saudara tahu alasannya? Alasannya itu simple, cucu saya itu banyak. Bayangkan kalau untuk 1 cucu saya harus tebus ini. Nanti cucu ya saya yang lain diculik, saya harus tebus lagi. Kan saya jadi melarat. Jawabannya seperti itu. Sampai wartawan itu speechless ya. Maka saudara tahu anak-anaknya itu hidup dalam kepahitan dan dendam. Mereka memutuskan tidak mau merawat Paul Getty. Nah yang ini korban ini menjadi orang yang depresi berat ya cucunya ini. Karena dia mengalami penganiayaan. Kita nggak tahu ya, maafkan ya bagian apa-apa saja yang di-cut ya. Tapi dia menjadi orang yang setelah itu, maafkan ya, seumur hidup, istilahnya itu kalau orang Manado bilang tuh now. Apa itu ya? Ya nggak gila juga ya, gak ada arah yang karena sedihnya ya. Jadi akhirnya dia memang lolos, tapi kemudian semua penculik itu mengatakan, ya telingamu pun sudah kami kasih, jantungmu pun kami ambil kasih ke opamu, dia tetap tidak akan membeli kamu. Jadi anak ini merasa sangat terbuang ya, sangat. That's it yang pengkhotbah bilang, anak-anak keturunanmu itu loh gak mendapat berkat apa-apa dari kekayaanmu. Orang seperti itu. Tapi saudara jangan lihat, ini hanya diberikan ekstrim, sepertinya contoh yang ekstrim. Saya gak mungkin begitulah Bu Mercy. Ingat setiap kita itu punya greedy-nya, lobang goanya itu beda-beda. Goanya kita itu greedy-nya gak tentu. Dia ini kan masalah kekhawatiran lah, whatever. Padahal papa dia itu George Getty juga kaya raya. Tapi gak bisa isi hatinya. Nah kisah-kisah ini bukan ilustrasi bohong yang Tuhan izinkan terjadi. Kisah-kisah ini untuk menunjukkan makin kaya kamu, makin stupid kamu, makin bodoh kamu, makin kesepian kamu, dan makin gak dapat berkat kamu. Saya menemukan ya ibu-ibu ya, saya kayak teman saya bilang, Bu Mercy, Ci kalau kita kaya, kita ngasih orang bukan cuman dia bilang itu madu separuh ya. Saudara saya tuh menemukan loh, bahkan di gereja ini, orang yang mungkin dengan keadaan itu middle atau cenderung miskin,
Aduh, kalau nolong temannya untuk pekerjaan Tuhan, saya sendiri lihat loh. Kadang-kadang saya bilang, besok aku mau bawa ini, mau bawa itu. Kadang-kadang kita tuh nggak usah, jangan gitu ya. Atau dia selalu bilang pada saya, ibu itu jangan membuat saya tuh terus tangan saya di bawah. Beri saya kesempatan untuk jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Maksud saya tuh, sudah kamu jangan bawa makanan itu. Ya saya bawa ya, atau kadang-kadang ya saya kasih uang atau suruh orang lain dah. Supaya dia nggak keluar uang. Kalimat dia, kamu itu merampas kesempatan saya untuk jadi berkat. Janganlah Bu. Saudara-saudara, ada orang kayak gini. Tapi maaf ya, dengarkan kata-kata saya sebagai hamba Tuhan. Ada orang kali lipat lebih terpenuhi daripada si ibu ini. Kamu pernah mikir enggak? Kasih apa untuk pekerjaan Tuhan? Kasih apa untuk sesamamu? Rindu memberi apa kamu? Rindu tolong apa kamu? Untuk pekerjaan Tuhan mau kasih apa? Ada orang itu berpikir saya keluar dari ruangan ini, saya mengambil atau saya mendapat. Selesai. Ada orang kaya, kere, melarat. Ada orang hartanya miskin, hatinya itu kaya di dalam memberi. Saudara, Tuhan lihat hatimu loh. Tuhan cek kamu ya baik-baik. Berapa kamu itu bukan yang penting saya, hati saya atau saya doakan. Ya saya tahu kita doakan. Ya uangmu keluar enggak? Temanmu itu lo sakit. Murid-murid bilang pada Yesus, Tuhan itu suruh mereka pulang ya. Karena kita enggak cukup nih kasih 5.000 orang. Tuhan Yesus cuma satu kalimat bilang apa? Beri mereka makan. Selesai. Suruh mereka pulang Tuhan. Tuhan bilang beri mereka makan. Selesai. Enggak tahu gimana caranya beri mereka makan. Selesai. Langsung mereka pikir bagaimana kasih. Tuhan memberkati kita ya. Ada joy of giving. Ada sukacita memberi. Karena hati kita tidak melekat kepada rupiah. Ada kerinduan supaya kita menutup hidup kita itu dengan be blessing. Dorcas itu jahitin baju untuk orang lain. Sampai pada waktu Dorcas mati, orang-orang itu datang ngelayat kan. Bahasa kita ngelayat ya. Apa yang saudara katakan? Ini dia orang-orang itu, coba lihat Kisah Para Rasul ya. Inilah baju yang Dorcas jahit untuk kami. Semua orang mengatakan itu. Seorang janda ini, inilah baju yang Dorcas jahitkan buat kami. Tuhan berkati kita ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan di bawah terang firman Tuhan, oh Tuhan, ternyata tidak ada satu orang pun yang lebih baik dari orang lain. Bahkan si pembicara itu sendiri. Bukankah kami ini butuh dicelikkan mata kami untuk menikmati Engkau lebih daripada semua materi yang melekat kepada kami. Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami tidak semakin panjang, tapi semakin pendek. Antrian kami juga semakin dekat untuk menghadap Engkau. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak melekat kepada tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Kami tidak melekat kepada benda-benda materi yang Tuhan pinjamkan kepada kami di planet bumi ini. Bahkan hati kami tidak melekat serakah untuk mencari penerimaan dari dunia ini Tuhan. Tuhan, persiapkanlah kami sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Kami dipuaskan, kami menikmati ketenangan yang sejati di dalam Engkau. Sehingga hidup kami ini Tuhan, bahkan tidak harus kaya raya, tetapi boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Justru di dalam kekurangan kami Tuhan, kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itulah mujizat yang terbesar di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam kesakitan kami mendoakan bagi orang lain. Di dalam kekurangan uang kami berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kami tidak mencuri uang Tuhan. Di dalam kesulitan, di dalam pergumulan hidup kami bahkan rela berdoa untuk orang lain. Di dalam kerugian materi kami Tuhan, kami belajar berdoa agar orang lain bahkan diberkati lebih limpah daripada diri kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa bagi kami semua kaum wanita di dalam tempat ini Tuhan.
Beritahukanlah kami bagaimana menghidupi firman-Mu selangkah demi selangkah Tuhan. Tegurlah kami Tuhan jikalau kami terlalu menikmati zona nyaman dalam hidup kami. Sehingga kami sulit berubah. Tegurlah kami ya Tuhan dan lembutkanlah hati kami. Terima kasih ya Tuhan dan kami berdoa supaya persekutuan ini, gereja ini adalah gereja yang bertumbuh dan kemuliaan Kristus nyata di dalam kehidupan kami. Dengarlah doa ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.